Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman follower Ethos Energy, kembali lagi hadir acara kita sharing dari pemateri-pemateri yang luar biasa. Ya, salam salam Ethos Energy, channelnya para insinyur, channel yang keren dan mencerdaskan ya. Oke, ini malam ini kita undang, ini masih family lah ya, sepupu saya ini, Dinda Fajri ya. Beliau ini bekerja di Pertamina, di kilang minyak ya, di Dumai. Ya, dulu di waktu SMA, kemudian juga kuliah di Akamigas juga, ya termasuk yang ini ya, yang unggul ya. Sekolahnya sekolah Taruna, SMA-nya, kemudian lanjut ke Akamigas Cepu ya. Ya, betul ya, Dinda Fajri. Iya, betul. Kemudian sekarang sudah sejak selesai kuliah langsung bekerja di Pertamina ya. Iya, betul. Dari 2012. Dari 2012 di Pertamina, khususnya di pengolahan ya. Iya. Atau di bahasa Inggrisnya di refinery. Iya. Refinery. Baik, malam ini kita akan gali ya, Dinda Fajri, pengalaman Fajri selama bekerja, bisa di-share ke teman-teman, baik itu yang teman-teman fresh graduate maupun yang lagi bekerja, mereka juga perlu wawasan mengenai ngapain aja tuh engineer bekerja di pengolahan refinery minyak bumi ya. Mungkin kita nggak mau panjang lebar lah ya untuk berbicara mengenai kilang minyak ya. Tentu Fajri yang sudah banyak pengalaman terjun langsung ya di pengolahan gitu ya. Tentu ini ilmunya sangat menarik ya, karena kita bekerja di material atau fluida yang flammable, yang hazardous lah ya. Tentu ini diperlukan orang-orang yang kompetensinya yang paham sehingga meminimalisir ya risiko yang mungkin bisa terjadi dan memaksimalkan atau mengoptimalkan produksi sehingga bisa melayani bangsa Indonesia energi supaya bergerak roda ekonomi. Kita butuh bahan bakar ya, energi, ada bensin, pertamax ya, diesel, ada produk-produk chemical yang lain ya, banyak sekali tentu produk turunannya. Oh ya, saya baru dengar Fajri baru punya ini ya, momongan ya, sehat ya? Iya, alhamdulillah sehat. Baru yang kedua. Yang kedua ya. Ya, iya. Mudah-mudahan jadi anak yang soleha lah. Amin. Oke, tanpa banyak saya bahas mengenai kilang minyak, kita serahkan ke Fajri untuk ngapain aja itu di sana gitu. Ya, oke, silakan. Ya, makasih. Wan Emil, mungkin saya nggak ganti kali panggilannya ya, karena memang udah biasa manggil Wan gitu ya. Jadi kalau buat teman-teman yang nggak tahu Wan itu apa, dia kayak uda atau abang gitu, atau kakak lah istilahnya di Sumbar. Nah, makasih Wan Emil. Ini suatu kehormatan sekali bagi saya buat dikasih kesempatan buat sharing sama tim Ethos Energy juga, bisa bercerita kali ya. Saya bisa coba cerita tentang gimana bekerja di refinery, di oil and gas, mungkin spesifiknya nanti di refinery, karena memang bidang saya dari sekolah perkuliahan sampai sekarang di refinery, khususnya nanti mungkin sedikit latar belakang saya.
kuliahnya di jurusan pengolahan migas. Dulu memang spesifik sekali pengolahan migas. Kemudian terakhir baru aja selesai, masih dalam proses penyelesaian sih, pelaksanaan yudisium untuk magister industrial teknik industri. Kemudian saya sudah bekerja dari 2012. Awal mulai bekerja saya sebagai field operator saya pernah juga sebagai DCS operator. Saya juga pernah diberi kepercayaan untuk menjadi facility and quality officer juga. Pernah melakukan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan HSSE juga, HSSE officer juga pernah. Dan saat ini saya sebagai production supervisor di salah satu unit production di refinery di Indonesia. Yeah. Nah, mungkin saya izin share kalian ya sedikit aja. Mungkin ada 2 atau 3 slide aja mungkin. Oke, saya mungkin udah bisa. Udah bisa ya? Coba dulu, ya. Ya. Ya, mungkin ini kalian ya. Ini adalah simple block diagram dari sebuah proses refinery atau proses pengolahan crude ya. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu crude oil ini apa sih. Crude oil ini terdiri dari berbagai macam komponen ya. Ada banyak impurities di dalamnya, ada air juga di dalamnya, mungkin kadarnya mungkin nggak terlalu banyak. Kemudian ada banyak rantai hidrokarbon gitu di dalamnya. Ada yang rantai hidrokarbon pendek, ada yang medium, ada yang panjang gitu. Jadi crude oil inilah yang nanti akan diolah atau dipisahkan untuk menjadi produk-produk yang seperti Wan Emil sebutkan tadi, ada macam-macam ya. Ada yang mungkin kita nyebutnya tadi ada premium pertama, sebenarnya kita nyebutnya kalau di refinery kita nyebutnya sebagai nafta atau gasoline. Kemudian ada diesel atau kita nyebutnya solar, pertalite dan seterusnya. Itu kita nyebutnya di industri itu sebagai gas oil atau diesel atau gas oil seperti itu. Nah, ini adalah gampangannya lah refinery seperti apa. Ini blok diagram yang di atas ini adalah simple blok diagram dari proses refinery. Pertama dia akan disiapkan dulu, di-desalting dulu, garam-garamnya dihilangkan, kemudian melalui proses physis, atau dia ada 2 proses sebenarnya. Nah, di situ ada beberapa proses sebenarnya, ada primary proses, ada secondary proses. Nah, primary proses itu adalah proses distilasi. Proses umumnya adalah proses-proses yang berhubungan dengan fisik gitu. Nah, ada di sini ada beberapa distilasi. Yang pertama ada distilasi atmosferik. Nah, distilasi atmosferik ini dia cuman tekanannya tekanan atmosferik lah gitu. Dia dipanaskan sampai temperatur 370 derajat Celcius maksimum. Kemudian dia akan dipisahkan berdasarkan boiling range-nya gitu. Jadi yang saya bilang tadi, rantai hidrokarbonnya pendek-pendek sekali, nanti dia akan keluar melalui topnya, bagian atasnya kolom, kemudian side product-nya atau middle distillate-nya keluar dari samping kolom, kemudian yang tidak terpisahkan di temperatur 370 yang memiliki boiling point di atas 370, dia akan turun ke bottom-nya. Nah, kemudian kalau pemisahan itu biasanya kita ada 3 jenis pemisahan. Ada pemisahan atmosferik, itu kalau dia titik didihnya masih bisa 370 dengan pressure yang pressure-nya atmosferik gitu. Nah, bagi yang light atau light itu kita sebutnya yang ringan. Bagi yang ringan itu nanti dia kan nggak bisa dipisahin tuh dengan tekanan atmosferik. Dia nanti akan diberi tekanan. Nah, kalau dia diberi tekanan, titik didihnya akan turun kan? Titik didihnya akan naik kan? Titik didihnya akan naik, dia akan bisa dipisahkan lagi di temperatur 370 lagi seperti itu. Nah, begitu juga nanti di bottom-nya. Bottom-nya kan artinya dia tidak bisa terpisahkan di temperatur 370 ya pada kondisi atmosferik. Jadi akhirnya dibikin vakum. Dibikin vakum itu diturunkan tekanannya di bawah atmosferik. Sehingga titik didihnya menjadi lebih rendah. Sehingga dia bisa dipisahkan kembali di temperatur maksimum 370 derajat Celcius. Makanya di sini ada bottom dari distilasi atmosferik itu akan dipisahkan oleh distilasi vakum seperti itu.
Nah, ini adalah proses-proses yang primary-nya. Nah, sebenarnya dari proses-proses primary ini kita udah bisa ngasilin produk-produk yang valuable lah. Nah, gitu. Nah, contohnya adalah di sini dari distilasi atmosferik itu ada produk-produk kayak straight run nafta, itu udah bisa jadi gasolin sebenarnya mungkin, tapi mungkin oktan number-nya masih rendah atau sulfurnya masih terlalu tinggi, dan begitulah seterusnya. Begitu juga ada straight run diesel juga. Straight run diesel itu mungkin oktan number-nya masih begitu rendah, sulfurnya masih tinggi, sementara sekarang kan orang lagi hits-hitsnya ya Wan ya, maksudnya ngarahinnya ke Euro 4. Diesel sekarang sulfurnya nggak boleh di atas 50 ppm gitu ya. Nah, jadi sekarang kita dituntut untuk ngasilin produk-produk yang memang bisa mengakomodir ketentuan-ketentuan regulasi-regulasi emisi tadi. Nah, untuk memenuhi yang tadi itu, di suatu typical refinery, mungkin di seluruh dunia kali, typical refinery itu ada namanya secondary process. Secondary process ini dia sebenarnya untuk upgrading sebenarnya. Itu ada macam-macam. Ada purifikasi nih contohnya. Purifikasi ini kayak dimurnikan lah. Seperti yang bilang tadi dari distilasi atmosferik misalnya. Straight run nafta itu ternyata oktan number-nya masih tinggi, oktan number-nya masih rendah, sulfurnya atau nitrogennya masih terlalu tinggi. Nah, akhirnya dimurnikan, di-treating di sini. Purifikasi itu bisa jadi proses treating. Di-treating sehingga nitrogennya turun, sulfurnya turun, kemudian ada lagi proses berikutnya adalah catalytic reforming. Di sini gampangannya dibikin platforming karena beberapa unit di Indonesia itu pakainya platforming kan. Jadi ini katalisnya platina gitu. Platina prosesnya catalytic reforming. Catalytic reforming ini dia mereform. Jadi kalau buat teman-teman, gambaran teman-teman itu untuk menghasilkan suatu gasolin dengan angka oktan yang tinggi, atau kita bisa bilang di awalnya premium nih, kita mau bikin Pertadex gitu misalnya. Premium kita mau bikin Pertamax atau Pertamax Plus gitu, atau Pertamax Turbo gitu misalnya. Kita harus mengubah komposisi si gasolin tadi atau premium tadi, yang tadinya misalnya dia mostly parafinik gitu ya. Kita ubah jadi lebih banyak isonya atau lebih banyak aromatnya, karena aromat itu memiliki angka oktan yang tinggi. Jadi catalytic reforming itu gampangannya dia ngubah dari ikatan rantai lurus aja, kita jadiin aromatik atau yang apa sih namanya, cyclic gitu, kayak gitu. Jadi kalau di komposisi kimianya seperti itu. Nah, kemudian secondary proses lain itu ada contohnya catalytic cracking. Nah, kalau reforming tadi tujuannya meningkatkan kualitas, kalau catalytic cracking ini tujuannya meningkatkan yield, meningkatkan jumlah juga kualitas sebenarnya, dan juga meningkatkan yield. Karena di catalytic cracking juga ada proses treating-nya juga. Jadi misalnya nih, dari distilasi vakum ada dieselnya, ada vakum gasoil seperti itu. Vakum gasoil itu nanti akan di-treating di catalytic cracking. Di catalytic cracking itu karena ada processing-nya, dia akan di-treating dulu, dibersihin dulu sulfur-sulfurnya, kemudian baru dipotong jadi yang tadinya rantai panjang, dipotong jadi rantai pendek, sehingga jumlahnya jadi lebih banyak, volumenya jadi lebih banyak. Seperti itu. Nah, itu produk-produk dari catalytic cracking itu bisa distil dengan high quality, seperti yang saya bilang tadi, Pertadex misalnya, atau kita sebutnya Dexlite misalnya, ada lagi sekarang Pertadex HQ, cuman sekarang mungkin Indonesia belum banyak ya mengkonsumsi Pertadex HQ. Kemudian dari bottom-nya lagi, distilasi vakum itu ada proses namanya thermal cracking. Nah, thermal cracking itu dia dinaikkan temperaturnya di atas 370. Nah, kenapa tadi saya ngomong 370 terus ya, Wane? Karena di distilasi itu maksimum temperaturnya 370-an. Karena kalau kita naikin lebih dari 370, dia akan terjadi proses thermal cracking. Oh, iya, iya. Ya, jadi kalau dia thermal cracking, ada potensi terbentuknya gitu ya, cooking gitu ya. Nah, cooking itu di peralatan-peralatan tertentu dia akan berbahaya, dia akan bisa membentuk scale atau membentuk gumpalan-gumpalan di dalam peralatan-peralatan tertentu. Nah, dari thermal cracking ini nanti ada beberapa produk juga, ada side produknya berupa mungkin diesel juga, kerosin atau
minyak tanah lah bahasa kita juga ada. Kemudian ada produk lainnya mungkin apa namanya cook atau apa sih namanya kayak isi dalam baterai itu loh, nah kayak gitu-gitu ada juga. Iya. Yang kayak gitu. Nah, selain itu kan tadi proses utama ya, Wan. Nah, selain itu di refinery, di typical refinery processes itu ada beberapa utilitas, Wan, sebenarnya. Yang pertama hidrogen. Nah, karena tadi kan beberapa proses itu ada yang membutuhkan hidrogen, ada yang menghasilkan hidrogen kan gitu. Nah, yang menghasilkan hidrogen ini, hidrogennya nanti akan diambil untuk dimurnikan lagi untuk kemudian dipakai lagi. Nah, kita tuh ada namanya hidrogen plant. Nah, gas atau refinery gas atau sisa gas yang dihasilkan dari proses kemudian diolah untuk menjadi produk-produk hidrogen. Nah, utilitas lainnya ada nitrogen, ada steam dan seterusnya seperti itu. Ada beberapa utilitas lain sih yang diproduksi di typical refinery. Iya, ini kita berbicara di jeroannya di dalam pengolahan minyak ya. Mungkin saya jeda sedikit, Pak Jri. Saya mau melihatkan prosesnya. Ini kan minyaknya udah nyampe di kilang minyak ya. Tapi buat teman-teman yang fresh graduate ini kan belum tergambar nih seperti apa gitu kan kilang minyak ini kan. Saya mau show sedikit ke teman-teman. Boleh di stop share dulu. Di minyak itu dari lapangan itu seperti apa sih diproduksinya gitu kan? Coba di stop share dulu, Pak Jri. Ya. Saya akan coba di stop share dulu, Pak Jri. Sebelum kita lanjut yang lebih dalam. Sudah? Iya, saya mau show ini ya. Nah, ini di screen-nya kelihatan nggak ini nih saya ambil dari Google ya. Google Map. Ini Google Map. Nampak ya, Pak Jri ya? Ya, nampak, kelihatan. Nah, ini dari Google ya. Kita lihat nih, ini ada lapangan minyak ya di Duri ya. Nah, ini kita screen ini kayak apa namanya? Kayak sarang lebah gitu ya. Dari sana ini ya. Ini semua kepala sumur nih. Ya. Banyak di sumur ya. Ribuan sumur. Nah, ini minyak yang di pengolahan tadi asalnya dari sini nih, dari tambang-tambang minyak ya. Dari sini berapa? Satu titik ini satu sumur nih. Ya. Dari sumur kemudian dipompakan. Ya, ini sumurnya ada ribuan sumur ya. Masya Allah, ini banyak sekali nih. Banyak sekali, luar biasa. Sumur ini dalamnya bisa 1.000, bisa 500, bervariasi. Ini udah lama nih ditambang oleh Chevron, dulunya Chevron, sekarang udah Pertamina gitu ya. Nah, ini ada ribuan sumur di sini, luar biasa nih. Udah banyak dipakai, diambil, kemudian menjadi bensin, menjadi solar. Nah, asalnya dari sini nih kilang minyak. Nah, kalau kita lihat di apa fotonya, nah kita Google aja ya. Ini kita Google aja. Kita Google ini buat teman-teman fresh graduate nih bermanfaat sekali ini ya. Ini, nah ini ya. Ini kelihatan ada foto Pak Jri? Nih. Ini di foto ini saya Google nih, hasil Google nih. Ini ada pompa anggo ya. Pompa anggo ini dipompa minyaknya dari sumur. Tadi kan kita lihat di Google tuh banyak sekali ya, ribuan sumur. Nah, ini dipompa nih. Dipompa, disedot dari sumurnya, kemudian dipompakan ya. Dari sumur ini dipisahkan dulu airnya dengan gathering station ya. Di sini ada palapnya yang banyak sekali, luar biasa. Ini headernya, palapnya. Ini ada tangki-tangki yang buat misahin air dengan minyak ya. Nanti minyaknya terpisah baru dipompakan ke kilang minyak, ke refinery. Ini valve-valve untuk mengatur sumur mana yang mau dialirkan,
mau diarahkan kemana gitu ya. Jadi ini sangat luar biasa. Tambang minyak yang paling besar di Indonesia produksinya sekarang, dari dulu memang dari Riau ini sangat banyak potensi minyaknya di reservoirnya gitu ya. Nah kalau kita lihat ya ini kan produksinya nanti dipompa ya, ini palap lagi ya kan. Nah ini palapnya nih banyak sekali ya, ribuan nih sesuai dengan jumlah sumur. Ini kalau kita buka kilang minyak Duri, Dumai, ini kita Google aja, kilang minyak seperti apa. Nah ini dia ya kilang minyak itu seperti apa. Saya 2 minggu lalu juga jalan-jalan ke Palembang, Pelaju ya. Nah ini saya jalan-jalan ke kilang minyak, tapi tampak jauh ya. Ini kilang minyak ada kolom-kolom distilasi tadi yang disebutkan sama Fajri tadi kan ini ya. Iya, betul. Ini kolom-kolom destilasi ya kan. Terus banyak nih ada yang CDU ya. Ya. Ada yang fisik, ada yang vakum, ada yang chemical di sini ya, fasilitas dalam fasilitas refinery ini. Iya. Ya, mungkin itu aja saya tambahan sedikit intermezzo aja. Intermezzo aja. Tadi kan ya, oke, saya stop share dulu ini ya. Bisa lanjut. Iya, Wan. Setuju sih, Wan, karena memang tadi mungkin lebih saya ngomongnya lebih ke prosesnya di di refinery ya. Cuman kalau garis besarnya kurang lebih yang Wan Emil bilang tadi, dia dari dieksplorasi kemudian dipompakan atau via bisa piping, bisa pakai kapal mungkin kalau crude-nya yang nggak bisa dilalui piping gitu ya, mungkin via kapal, kemudian di discharge di salah satu di jetty gitu, kemudian diolah di refinery, kemudian produknya juga begitu seterusnya. Iya. Ini biar nampak gambaran sama teman-teman yang fresh graduate lah ya. Mudah-mudahan biar ngerti. Nanti kalau teman-teman sekarang tuh zamannya zaman learning by Google ya. Iya. Learning by Google. Jadi semua bisa di Google lah ya kan. Nanti teman-teman kalau mau teman-teman engineers di Indonesia mau belajar prosesnya detailnya seperti apa, bisa tonton lebih detail penjelasan dari Fajri ini. Lanjut. Oke. Mungkin saya cuma ada satu slide lagi sih, Wan, ini sedikit lebih detail dibanding yang tadi. Kalau yang tadi kan kayak simple block diagramnya aja, ini lebih ke detailnya. Ada beberapa proses sebenarnya, Wan, di refinery itu. Seperti saya bilang tadi, ini ada atmospheric distillation seperti yang saya bilang, kemudian vacuum distillation, kemudian dari ini yang saya bilang tadi keluaran dari top atau dari fraksi-fraksi ringannya yang lightnya, kemudian akan masuk ke gas processing unit, kemudian akan menghasilkan LPG atau butan seperti itu. Nanti ada Maroc treater, dia macam-macam, menjadi ada keluar produk itu, beberapa produk itu kadang-kadang masih belum terlalu bagus gitu ya. Kemudian dia akan ada proses lebih lanjut. Kalau Maroc ini kayak mercaptan oxidation gitu. Jadi mercaptannya RSA-nya dihilangin biar LPG-nya bagus atau butannya bagus gitu. Nah, ini juga gitu. Ini kan kalau yang gedenya ini, yang besarnya ini lebih ke gasolin atau premium atau Pertamax plus yang kita pakai gitu. Di sini ada light nafta. Light nafta itu dia kayak fraksinya nafta atau fraksinya gasolin atau premium, cuman rantai-rantai hidrokarbonnya relatif lebih pendek gitu kan. Jadi dia biar dia bisa jadi gasolin yang bisa dipasarkan, dia ada proses isomerization. Isomerization itu kayak digabungin gitu loh. Jadi rantai pendek digabung jadi rantai panjang gitu. Atau yang tadinya parafinik, dia dicabangin biar bisa jadi yang lebih valuable lah. Kemudian juga ada heavy nafta. Heavy nafta ini biasanya kalau ketentuannya bagi teman-teman yang maksudnya pas sama-sama paham lah ya, yang pernah belajar kimia, kan ini sebenarnya basic aja gitu. Untuk membuat suatu aromatik itu kita kan butuh minimal hidrokarbonnya C-nya minimal 6 gitu ya, karena
Karena aromatik itu kan siklik itu ada 6 minimal karbonnya, rantai karbonnya. Jadi di sini yang heavy naphtha ini minimal 6 si karbonnya. Kemudian di treating dibersihkan dari dibersihkan dari impuritas-impuritasnya atau kotoran-kotorannya, kemudian diubah reform, dia diubah formasinya dari yang tadinya parafinik menjadi suatu rantai siklik gitu. Rantai siklik itu akan menjadi reformat. Kalau sekarang kita kenalnya sebagai high octane mogas komponen. Jadi kalau dulu kita biasanya orang pakai tel, ada pakai lead ya, pakai timbal kalau nggak salah untuk menaikkan angka oktan gitu. Nah sekarang nggak boleh lagi karena bahaya, emisi ya? dari lead, emisi dari lead itu bisa merupakan kalau nggak salah zat karsinogenik kalau nggak salah. Jadi dia bisa mengakibatkan kanker dan seterusnya gitu. Nah jadi sekarang udah dilarang, kita pakainya high octane mogas komponen. Jadi prosesnya udah lebih kompleks untuk menghasilkan suatu gasolin dengan angka oktan yang tinggi kayak. Nah, kemudian untuk menghasilkan jet fuel atau kalau dulu kita pakainya minyak tanah ya, ada kerosin itu bisa jadi minyak tanah. Kalau sekarang kerosin itu kita lebih ke jadi jet fuel atau aftur lah sekarang. Aftur ya. Oh, ya, mahal aftur. Ya kerosin itu ya rupanya. Dulu kita pakai buat bahan minyak kompor aja gitu. Minyak. Iya. Sekarang ternyata buat fuel, jet fuel ya, buat pesawat rupanya. Iya. Tapi dia memang beberapa speknya beda ya, kayak ada mungkin ada freezing point-nya karena kan di ketinggian ya, kalau jet fuel itu di ketinggian pasti kan dingin ya, jadi temperatur dia nggak boleh nge-freeze di temperatur berapa seperti itu. Iya. Nah, seperti itu kan kurang lebih. Nah, kemudian di bawahnya lagi ini sebenarnya udah urutan sih, dari atas ke bawah itu udah urutan produk-produk paling ringan sampai produk-produk paling berat. Nah, kemudian ada diesel oil. Diesel oil nanti ada hydrotreater bisa ke hydrocracker juga. Hydrotreater itu biasanya dibersihin. Jadi kalau tipikalnya, kalau ini yang siapa mau tipikalnya kalau di Indonesia, kalau mau yang diesel reguler itu biasanya kita kan sulfurnya kalau nggak salah di atas berapa ribu gitu, saya lupa. Pokoknya intinya di atas berapa ribu gitu si dieselnya, sulfurnya. Jadi dia sebenarnya dari distilasi atmosferik udah bisa langsung menghasilkan diesel reguler. Nah, tapi untuk menghasilkan diesel kayak Dexlite yang sulfurnya jauh lebih rendah, atau mungkin Pertalite SQ yang sulfurnya di bawah 50 ppm gitu ya. Nah, itu perlu proses lebih lanjut kayak tadi hydrotreating atau mungkin catalytic cracking. Catalytic cracking mungkin karena kalau udah lewat catalytic cracking artinya udah melewati hydrotreating juga gitu. Jadi ada beberapa udah banyak treating, jadi udah banyak hilang sulfur. Iya, udah banyak treatmentnya, maka perlu biaya untuk treatmentnya ya, makanya harganya mahal ya gitu ya, untuk membuat. Makanya harganya mahal. Iya. Untuk membuang sulfurnya itu ya. Untuk membuang sulfurnya kayak gitu. Kemudian ada juga seperti yang dibilang tadi, ada beberapa proses lain kayak ada FCC juga. FCC ini kayak fluidized catalytic cracking, ini sama-sama catalytic cracking, cuman catalytic cracking itu nanti kalau teman-teman belajar lagi, catalytic cracking itu ada 2 jenis juga, ada yang fixed bed, ada yang fluidized gitu. Jadi yang fixed bed itu nanti katalisnya tuh diem di satu vessel gitu ya, di satu reaktor gitu ya. Sorry. Nah, ada ada yang katalisnya fluidized, ada yang katalisnya fixed. Jadi ada katalisnya fixed di dalam satu reaktor aja, dan nanti dia fluida minyaknya dialirkan ke situ, menghasilkan produk, kemudian nanti saat katalisnya udah jenuh, katalis itu kan ada masa jenuhnya gitu kan ya. Iya. Katalisnya jenuh, dia akan di-unload, dikeluarkan dari situ untuk diganti dengan katalis baru, atau dia bisa juga dikeluarkan, kemudian di-regen di luar, atau dia di stop unitnya, dia di-regen di dalam, bisa. Ada macam-macam sih tekniknya di dalam. Gitu. Katalis itu ternyata ada masa pakainya juga ya? Iya, ada masa pakainya juga. Itu import ya? Diimport ini katalisnya?
ada beberapa yang udah katalis merah putih juga sih, Wan. Ada beberapa Oh, maksudnya di unit-unit di Indonesia udah pakai katalis yang diproduksi oleh Indonesia juga, kalau nggak salah ITB ya. apa. Jadi R&D-nya salah satu perusahaan di Jakarta gitu ya, bekerja sama dengan salah satu universitas di Indonesia kayak gitu-gitu, ntar menghasilkan katalis kayak gitu dipakai di Hmm. dalam negeri. Iya, iya, iya. Tapi beberapa unit yang memang dalam tanda kutip unit besar gitu ya, dia udah ada lisensornya kan, Wan. Jadi dia Iya, misalnya iya, iya. Hmm. UOPK atau apa namanya, ada macam-macam sih ininya, apa Memang agak lisensor-lisensor sulit katalis. juga ya dari segi apa namanya, kita punya desain peralatan, peralatan tuh didesain sama lisensornya itu Ya, dan dipasang, dia yang menggaransi bahwa produknya. Tapi ketika kita pakai katalisnya atau chemicalnya berbeda, mereka nggak mau menggaransi lagi gitu iya, ya. betul, Agak betul sulit kita sekali. mengganti chemicalnya gitu ya. Kita Hmm. kita ubah ya mau nggak mau, apa namanya, kita harus mengikhlaskan si garantinya tadi gitu. Biasanya Iya. kayak seperti itu sih. Ya kurang lebih gitu sih, Wan. Ada beberapa proses lagi, ada delete cooker juga di bawah. Sorry, kita balik lagi, sorry. Ada delete cooker juga. Kemudian nah, dari keseluruhan proses refining ini ada apa namanya nih, kotoran-kotoran lah bahasanya, misalnya air kotor gitu ya, air kotor, atau ya tadi kan kita dari crude-nya ada sulfur, ada nitrogen, dan seterusnya. Itu nanti kan dibersihkan ya, di treating gitu ya. Nah, Iya, iya. kotorannya kemana kan dibersihin, kotoran hasil hasil pembersihannya kemana perginya gitu, pasti kan pertanyaannya Iya, gitu iya. kan. Nah, Nah, ada beberapa, Wan, kita juga punya apa namanya, beberapa unit, biasanya semua unit juga punya sih, yang saya pernah kunjungi, unit itu punya unit untuk apa namanya nih, untuk treatmentnya si air buangan misalnya. Air buangan iya, itu kita iya, punya iya. sour water stripper. Sour water stripper Iya. itu jadi air-air yang sour, yang asam gitu ya, yang kotor gitu ya. Di stripping, di stripping itu cuman kayak dipanasin aja, nanti dia sampai ke titik didih atau titik uapnya si sulfurnya akan nguap, nanti sulfurnya dibakar. Kurang lebih kayak gitu. Tapi di beberapa unit juga ada sulfur, apa namanya, beberapa sulfurnya tuh dimanfaatkan kembali untuk menjadi produk sulfur kayak gitu. Nanti ada unitnya sendiri. Saya nggak tahu di Indonesia ada nggak, ya? Kayaknya ada, cuman cuman mungkin di perusahaan lain, di perusahaan tempat saya bekerja, saya belum pernah seperti itu. Hmm. Wah, ini Ah, luar biasa ini penjelasannya nih, banyak banyak ternyata peralatannya di dalam ya. iya, Wan. Banyak. Kurang lebih gitu sih, Wan. Kalau proses Ya, ini blok diagram singkat, saya bingung juga iya. menjelasin apa. Iya, iya, memang kalau dijelaskan semua memang detailnya sangat kompleks ya di dalam. Iya, Tetapi ini dijelaskan oleh orang yang sudah experience, sudah pengalaman, tentu kita bisa menangkap lah ya. Tapi kalau kita belajar sendiri nggak bisa, kita butuh bantuan iya, orang yang sudah mengerti supaya mudah kita tangkap gitu ya. Tadi dari itu banyak ya yang saya tangkap tadi, dari sumur itu, dari yang ribuan sumur tadi itu dipompakan, walaupun sudah dipisahkan airnya dengan minyak, kemudian ada mungkin juga pemisahan CO2 sama H2S di iya, uh, uh, dekat sumur itu mungkin ya. Biasanya ada pemisahan itu ya. Nah, iya, yang dikirim itu dipompakan ke kilang minyak itu, harapannya itu crude oil ya, iya. nggak dikirim air ya. Masih ada sih biasanya. Masih ada ya. Masih ada sih Enggak, biasanya. jangan ada juga CO2, H2S kan, karena Ya, itu akan ya, merusak fasilitas pipeline-nya sendiri gitu kan. ya, betul. Nah, jadi harapannya sih si refinery ini dikirimkan crude oil dengan spek tertentu ya. Kalau Ya, ininya ya, betul. ada requirement-nya dari kilang minyaknya, airnya maksimum sekian, CO2-nya maksimum Ya, sekian, H2S ya, maksimum sekian, terus apalagi ya, kandungan yang lain itu maksud ada requirement-nya, speknya lah ya. ya, Nanti nyampe di kilang minyak, tentu ini di crude oil itu diproses ya, kan dia rantai panjang ya, crude oil itu ya, atau dipisahkan tadi dari dengan menggunakan
atmosferik dulu kan ya, Iya, atmosferik. diselesaikan atmosfer dulu. Ya, atmosferik kalau titik didihnya 370 tadi yang Di bisa atas 370. dipisahkan, dia akan bisa ada produk-produk yang bisa bernilai, bisa kita ekstrak di situ kan, bisa kita ambil. Tapi kalau yang produk apa yang tidak bisa dipisahkan dengan temperatur sekian itu diturunkan pressure-nya supaya titik didihnya turun ya. Iya, betul. Atau kalau nggak bisa juga pakai ini lagi chemical lagi pemisahannya ya, chemical yang Iya sih, ada juga sih adsorption sama absorption sih, ada juga sih, Wan. pemisahan pakai absorption itu ya. Kalau yang pakai katalitik tadi ini ya Dia lebih ke memecah rantai kimia juga kan? ya lebih ke improvementnya sih, Wan. Improvement yield-nya Improvement. atau improvement kualitasnya kayak gitu biasanya. Iya, iya, iya. Ini ada tadi apa? Banyak sih, butana, ada pentana, ada kerosin, ada gas oil, diesel oil, jet fuel, heavy Ya, naphtha, light naphtha, wah banyak nih produk. banyak ini Ada produknya. aspal juga yang buat jalan Ya, raya ya. ya. Platformnya Kemudian di aspal. nah itu produk-produk yang berguna yang ada nilai jualnya. Tapi Iya. kalau produk eksesnya seperti air yang sour water itu kan nggak bisa kita buang ke lingkungan di treatment, tentu perlu biaya juga kan, nggak Iya, betul, Wan. biaya. Nah, sulfur tadi kan nggak bisa kita buang juga, harus treatment. Nah, banyak lagi biaya, harus ada equipmentnya juga untuk ngolah itu Iya, kan. iya betul. Wah ini ya kan, tentu ini banyak apa namanya, kita bermain dengan bahan-bahan hazardous semua ini kan, Iya, hazardous semua. Jadi apa namanya, harus mempunyai kompetensi untuk mengoperasikannya dari bisa optimal produksinya, kemudian bisa tentu dengan aman ya, iya, aman eh, fasilitasnya aman, terhadap orang aman, lingkungan juga aman gitu kan. Nggak ada apa namanya yang lepas ke udara berbahaya gitu kan, ya kan? Ada syarat-syarat baku mutu yang harus dipenuhi oleh apa, sebuah plan ya. iya, Semua itu kayak di power plant juga gitu, baku mutu lingkungannya juga harus penuhi. Sama apalagi ini kilang minyak, banyak kimia-kimia yang dipakai untuk mengolah minyak itu ya. Ada juga tadi perlu chemical ya untuk mengolah, untuk mengimprove ya, mengimprove produk-produk itu. Makanya mahal dia, kayak diesel itu kan. Kalau yang diesel apa tadi, diesel yang normal ya, yang reguler, yang reguler reguler. itu yang sulfurnya tinggi ya. Jadi itu Iya, mungkin lebih murah harganya ya, itu ya. iya, iya, Murah kan. Kalau diolah lagi dieselnya sampai 50 ppm sulfurnya, itu udah kan perlu equipment, perlu chemical tentu ya untuk membuang iya. sulfur itu. Ya harganya jadi mahal gitu. Iya, iya, iya. Iya sih, Wan. Sebenarnya saya setuju karena memang di beberapa, bukan di beberapa sih, mungkin di semua kali, di semua refinery itu memang kita apa namanya, sedikit aja kita jalan itu hazardous energinya banyak gitu. Jadi kalau kalau di tempat saya bekerja, kita punya namanya hazard identification and risk assessment gitu kan. Jadi kita bisa Ah, iya, iya. udah apa namanya, mengidentifikasi hazard-hazard apa aja yang ada di lingkungan kita dari semua Usul. hazardous energy. Jadi misalnya hazardous energy Hmm. bisa jadi panas gitu, Iya, chemicalnya iya. juga apa namanya nih, ketinggian juga mungkin, Iya. macam-macam sih, Wan. Ada apa namanya, mungkin sampai ke apa namanya, ke kondisi alam misalnya petir atau banjir dan segala macam. Itu Petir udah ya. kita, Wah, petir ini bahaya juga nih kan. Nah, iya, itu. sampai kayak gitu-gitu. Itu udah kita mudah melakukan identifikasi, maksudnya di semua tipikal, di semua refinery juga tipikal sih, Wan, udah melakukan identifikasi bahaya apa yang mereka mungkin akan bisa Iya, iya. terima. Nanti udah ada juga apa namanya, kontrol-kontrol yang udah mereka determine apa sih kontrol-kontrolnya biar 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 bahaya itu
bahaya itu tidak, hazardous energi itu tidak menjadikan bahaya bagi si plan-nya atau lingkungan kerjanya kayak gitu sih. Beberapa unit Ya. pasti udah punya lah kira-kira. Ya, aku masih ingat tuh waktu ada training hazard identification gitu ya. Dia ada 10 hazard ya, 10 hazard ya. Hazard itu yang mudah-mudahan ingat semua ya. Pertama itu bahaya chemical tuh ya kan, chemical ini kayak fluida ini kayak minyak itu kan, diesel, pertama itu kan semua tuh chemical, nah itu berbahaya ya. Jadi bahayanya penanganannya seperti apa untuk menghilang. Nah, itu hazard control lagi kan, hazard controlnya gimana kan. Nah, kemudian ada moving part ya, kayak di kilang itu tentu ada moving alat-alat berputar gitu ya. Nah, itu alat berputar ini ada bahaya juga di situ kan. Nah, jika kan minyak kita pompa ya, pada pompa ini kan menaikkan pressure ya, pressure kalau memompa premium atau yang jet gas tadi kok pakai kompresor kan, rotating juga. Ini kan ada bahaya juga di situ kalau safety kompresornya nggak benar ya kan, bisa meleduk kan. Nah, karena gas itu kan ada titik flammable self ignition lah gitu ya. Nah, itu harus perlu orang untuk mengontrol temperaturnya gitu kan. Atau kalau dia harusnya otomatis. Nah, safety device-nya harus dipastikan berfungsi dengan baik gitu kan. Nah, kemudian itu rotating ya kan, rotating bisa kena tangan gitu kan, atau kena rotating ya, atau kena gerinda, orang menggerinda misalnya, gerinda percikan api kan, mengeluarkan percikan api. Sementara di kilang minyak itu kan ada fuel ya, ada oksigen, ada percikan api, terjadilah api gitu kan, ya kan. Nah, itu ada 10. Nah, kalau kita lanjutkan banyak panjang ini ceritanya bazar. Hazard identification. Ada sesinya sendiri kayaknya Wan, kalau hazard identification ini. Sesi sendiri. Ya banyak sih ini teman-teman calon-calon insinyur di Indonesia ini, kita nggak cuma technical teori di kelas kan, kayak gini kan, kita belajar tentang kimia, proses pengolahan minyak ya, dari crude oil menjadi produk-produk yang bernilai itu yang bisa kita jual. Itu nggak cuma teknikal itu, tapi kita harus mempelajari juga safety-nya gitu kan, safety bagaimana kita mengidentifikasi bahaya di lingkungan kerja kita gitu ya. Nah, itu safety ini berlaku umum, nggak cuma di plant aja, nggak cuma di refinery gitu kan, tapi di kehidupan kita sehari-hari, dimanapun safety hazard identification itu bisa kita pakai, bisa kita terapkan gitu ya, supaya kita aman gitu ya. Oh ya, ini udah hampir sejam kita ngomong-ngomong peralatan. Oh ya, kita balik ke refinery, Fajri. Di refinery itu equipment-nya apa aja yang ada di dalam? Equipment tadi kan vessel jelas ya, kayak vakum, kayak ada heat exchanger ya. Heat exchanger, ada apalagi itu? Vessel, kalau ada separatornya juga, ada storage tank-nya juga. Jadi storage tank itu nanti ada macam-macam juga. Storage tank-nya macam-macam juga, ada yang bertekanan misalnya kayak LPG gitu ya, ada juga yang floating untuk yang fraksi ringannya masih banyak, misalnya crude misalnya gitu, kita pakai yang floating, jadi dia biar nggak hilang lah, biar nggak tervaporasi fraksi ringannya gitu. Kemudian juga ada furnace misalnya. Furnace itu kayak apa sih? Kayak boiler apa itu? Ya, kayak boiler atau furnace itu untuk manasin. Jadi kan tadi kita cerita bahwa distilasi itu butuh temperatur tertentu gitu ya. Atau misalnya catalytic cracking itu juga butuh temperatur tertentu gitu ya. Nah, kita punya heater untuk menaikkan temperaturnya ke requirement temperaturnya gitu.
Kemudian ada heat exchanger seperti yang Wan Emil bilang tadi, karena kita perlu kita kan sebisa mungkin energinya termanfaatkan gitu ya Wan ya. Jadi panas-panas yang dihasilkan dari beberapa proses bisa dimanfaatkan untuk menaikkan temperatur untuk beberapa proses yang membutuhkan panas. Jadi di dalam proses refinery itu ada yang menghasilkan panas, ada yang memerlukan panas Wan. Jadi kita saling membantu lah. Kemudian juga ada beberapa instrumentation equipment gitu, misalnya ada kayak flow indicator gitu untuk measure flow-nya berapa. Ada juga temperatur indicator untuk mengetahui temperatur ini berapa sekarang. Kemudian ada pressure indicator, ada juga analyzer kayak composition measurement gitu loh kan. Jadi ada kita bisa mendeteksi juga misalnya ini produk misalnya plan-nya hidrogen plan gitu ya. Kita bisa ngedetek keluarannya itu sekarang hidrogennya berapa persen sih purity-nya, berapa persen dari total gas sih yang hidrogen murninya gitu. Kemudian juga ada control system juga di situ, misalnya kayak yang tadi Wan Emil bilang kayak shutdown devices gitu juga banyak. Misalnya kompresor itu part-part tertentunya akan leleh di temperatur sekian misalnya gitu ya. Jadi dia harus stop secara otomatis pada temperatur sekian. Jadi sebelum mencapai titik damage-nya dia harus udah otomatis stop seperti itu. Paling peralatan kurang lebih gitu, itu peralatan utama piping, furnace atau heater, kolom distilasi, reaktor mungkin, reaktor, separator, kemudian storage tank, piping, pompa and kompresor kayak gitu. Jadi banyak equipment itu tentu perlu banyak engineer ya, insinyur yang mempunyai kompetensi itu ya. Misalnya untuk pompa perlu mechanical engineer, untuk tangki perlu static mechanical engineer untuk mendesain itu kan. Kemudian kalau untuk instrumentasi perlu orang instrumen engineer atau biasanya instrumen itu lebih ke jurusannya apa ya, teknik fisika atau elektrofisika ya. Kemudian untuk listriknya tentu perlu orang elektrikal. Kemudian untuk prosesnya chemical engineer ya kan. Perlu ya. Terus sipilnya tentu kolom-kolomnya kan tinggi tadi, pondasinya gimana mendesainnya ya kan. Perlu orang sipil engineers ya. Nah itu peluang-peluang kerja teman-teman fresh graduate biar dapat gambaran ya seperti itulah di kilang minyak perannya di kilang minyak. Saya dulu juga pernah project ya di kilang minyak ya, menarik ya proyek di kilang minyak itu mulai dari mendesain vesselnya gitu kan, mendesain tangkinya, kemudian mendesain pipingnya, kemudian sudah kita detail desain, terus kita menginstall ini kolomnya kan tinggi tuh, berat ya kan, kalau nggak salah dulu tuh beratnya vesselnya yang CDU ya, kan tinggi tuh. CDU itu apa namanya? CDU itu singkatan apa? Crude Distilling Unit. Crude Distillation Unit itu vessel yang paling besar tuh, seingat saya itu kan, tinggi. Beratnya 200 ton itu berapa ya? 200 ton seingat saya itu. Nah, kita memasangnya, erectionnya istilahnya, kita bikin dulu lifting plan-nya itu, lifting plan, perencanaan pengangkatan vessel ya tingginya 60 meter kalau nggak salah ya. Itu saya naik kren itu, ya Masya Allah naik ke naik ke basketman namanya untuk mengecek pemasangannya udah benar apa belum. Ketika sudah selesai di erection kan, Masya Allah tinggi sekali, itu gemeteran lututnya gemeteran.
Itu masih fresh graduate lah ya, sering Iya. masang itu lifting plan. Nah, itu yang kesan saya yang sangat sampai sekarang saya masih ingat ya, masang pesel kolom yang tinggi dan berat ya, sampai 200 ton menggunakan kren kren yang sangat besar, 600 ton ya, kren 600 ton. Jadi kalau kita masang peralatan equipment beratnya 200 ton, kita bukan pakai kren 200 ton, tapi Ya. pakai kren 600 ton gitu kan. Supaya karena kan ada radius erectionnya, kemudian ada faktor safety-nya juga ya kan. Harus dibikin lifting plan-nya 1:1 ya, harus dibikin lifting plan-nya supaya terukur ya. Kalau kita nggak bikin lifting plan-nya, nggak betul kalkulasinya, bisa roboh itu kan, roboh. Seperti kita lihat di berita-berita itu banyak erection masang peralatan ada masang konkrit konkrit jalan tol itu kan, ada yang patah kerennya mati orang sekian ya kan, ada masang apa lagi ya, itu harus di ini dihitung dengan cermat ya. Masang equipment tuh soilnya, tanahnya juga mesti dicek apakah tanahnya lunak gitu kan di sekitar situ. Kalau di lunak nanti tanahnya yang ini kan yang ambrol gitu ya, dan equipmentnya juga ikut gitu. Ya banyak sekali ini. Kalau kita di mechanical yang bidang konstruksi, ya kalau sudah selesai kita pasang semua equipmentnya, pipanya udah terpasang, kemudian di commissioning ya, pre-commissioning itu dibersihkan pipanya, kemudian untuk instrumentasi sama listrik tentu ada loop check, ada Megger test. Nah, kemudian untuk kontrol programming DCS-nya gitu kan. Wah itu banyak engineer tuh terlibat dulu untuk memasang sampai jadi. Kemudian baru di commissioning ya. Di commissioning, fasilitas commissioning itu artinya pengetesan yang sudah mulai tahap akhir lah kan. Jadi produknya sudah mulai dimasukkan kan ke dalam plannya, kemudian dicek spek masuk, kemudian spek keluar yang diinginkan sesuai kontrak itu seperti apa gitu. Nah, itu complicated sekali, butuh engineer Indonesia nih yang ikut andil dalam membangun Indonesia tentunya ya. Iya, kalau gambaran Ya, mungkin peralatannya seperti tambahan inilah. ini aja sih Wan paling. Karena memang kita kan tadi kita udah cerita ya Wan ya, kalau HSSE gitu ya Wan ya. Oh Mungkin iya. gambaran juga bagi teman-teman yang fresh graduates gitu, teman-teman teknik lingkungan ya, teknik lingkungan Iya. gitu-gitu juga banyak dibutuhkan sih Wan, karena sekarang kan arahnya ke green gitu ya Wan ya, modelannya Iya, sekarang gitu ya. benar. Green Teknik industry gitu lingkungan ya juga teman-teman. sangat diperlukan. Banyak sih, sangat diperlukan sih. Karena tadi kayak limbah-limbah tadi kan, produk yang tidak bernilai itu kan tidak bisa dijual ya. Nah, itu Iya. treatmentnya seperti apa gitu kan, orang lingkungan yang sangat paham kan. Nah, ya misalnya peralatannya apa nih yang paling ekonomis dan mengikuti regulasi yang ada gitu, yang sekarang gitu ya. Kita nggak bisa membuang limbah di mana sesuka perusahaan, nggak bisa. Nanti masuk penjara. Iya. Kalau buang limbah ke lingkungan ya. Nah, engineer-nya nanti hati-hati teman-teman tuh. Kalau misalnya ada instruksi dari bos kita melanggar undang-undang, jangan diikuti, ya kan? Iya. Nanti tapi kita harus tahu dulu undang-undangnya nih kan. Kalau kita nggak tahu, dibegoin sama bos kita, ya kita kena gitu kan. Siapa instruksi bos, nah nggak ada bukti malah kita yang kena kan. Makanya engineer itu harus banyak tahu juga mengenai regulasi peran-peran dari itu, terutama teman-teman lingkungan ya, safety gitu ya, itu sangat berperan di situ. Iya, iya. Ini udah sangat banyak nih sharing dari Fajri ini buat follower Ethos Energy ataupun yang bukan follower Ethos Energy, ya sangat bermanfaat ya. Ini saya juga terbuka
pikiran saya dengan ini kilang minyak ini, ternyata equipmentnya banyak sekali nih. Ada cooling tower juga nggak di sana ya untuk pendingin itu? Cooling tower ada, Wan, cuman itu lebih spesifik di utilities sih, karena Oh, kan utility. ya utility itu kan dia ngurusin semuanya, Wan, ya, kayak cooling water, cooling water ada juga cooling water, ada yang cooling waternya juga, nanti pendinginannya di teman-teman itu ada cooling towernya gitu ada juga. Ya. Untuk pendingin equipment ya, aku ada auxiliary cooling water ya, utility ya. Iya, Pendingin pompa, pendingin kompresor, pendingin heat pendingin produk exchanger, juga gitu. ya pendingin produk. Ya, itu pompa ya. Pompanya ada macam-macam juga ya, ada centrifugal pump, ada pompa Ada reciprocating. resipro. Iya, iya, iya. Ya, teman-teman mekanikal tuh harus paham juga tentang pompa ya, yang agak apa namanya, yang menarik juga, rotating gitu kan. Yang statiknya ya vessel, ada tangki, timbun ya kan. Banyak nih. Ya, terima kasih banyak Pak Jri ya sharingnya. Ya, Mudah-mudahan ini bukan mudah-mudahan bermanfaat lagi, bermanfaat, nah, kan? amin. Bermanfaat buat engineer Indonesia. Bukan Iya, mudah-mudahan bermanfaat lagi, bermanfaat. iya. Oke, oke lah. Mungkin ada ini nggak selama dari 2012 ya kerja, sekarang sudah 2022, sudah 10 tahun ya. Gimana Iya. suka dukanya gimana ya perjalanan selama ini? Apa yang sukanya dulu deh? Sukanya ya, Wan, ya. Kalau sukanya sih eh, yang jelas saya senang dengan kerjaan ini itu aja sih. Jadi alhamdulillah sejauh ini mengerjakan beberapa hal yang saya senangin, beberapa ya, Wan. Nggak semua juga, beberapa hal yang saya Ya, ya, senangin. Jadi buat saya sih selain itu juga apa sih namanya, ada manfaat lah gitu. Menurut saya ada ya. manfaat lah, beberapa hal yang saya kerjakan tuh ada manfaatnya. Kalau dukanya ya kadang saya pernah waktu turnaround gitu ya, Wan, ya. Turnaround Eh, itu saya pernah jadi field coordinator gitu beberapa kali, 2-3 kali gitu. eh. Eh, Masuknya jam 7 gitu ya. Nanti pulangnya jam 2, jam 3 subuh Oh, gitu ya. subuh Besoknya ya. jam 7 masuk lagi gitu. Nggak pernah ngerasain gitu, tapi alhamdulillah nggak teman-teman saya mungkin ada yang lebih brutal kayak 24 jam di plan terus gitu ya. Kalau saya Iya, iya, iya. alhamdulillah nggak sampai 24 jam, walaupun 20 jam gitu ya, tetap aja saya kayaknya ngerasa aduh nih nggak bener nih. Maksudnya dukanya kayak gitu-gitu, karena memang kita perlu beberapa kali kita perlu kayak ngawasin gitu ya, Wan, ya, biar Iya, biar iya, biar iya. target awal kita saat turnaround itu kan ada targetnya, Wan, biar ini kita harus startup nih tanggal sekian, ini harus selesai, Iya, plan ini harus selesai di tanggal sekian, kita harus harus nungguin gitu ya. Nah, itu iya, pernah iya. saya kayak gitu. Itu sih dukanya paling, Wan. Iya, iya, Sering iya. sering sering agak agak sering sih ninggalin keluarga dan kayak gitu gitu. Iya, iya, iya. Tapi sukanya, tapi Pak Jiri suka belajar juga ya. Sampai sekarang udah S2 juga ya, lagi S2 Ya, ini ya. ya belajar sih. Suka-suka belajar lah ya. Saya juga suka belajar, senang belajar aja. Kalau kita engineers ini kalau nggak belajar continuous learning sesuai moto ethos energy motonya continuous learning ya. Kalau kita Keren. nggak belajar itu, ya, kalau kita nggak belajar terus-terus tuh ya kita ketinggalan gitu kan. Tinggalan. Ketinggalan ketika orang udah berbicara 4.0 ya. Kita masih manual aja semua kan. Iya, 4.0 kan. iya sekarang. 4.0 ya, kita harus beradaptasi ya, belajar gitu, continuous learning. Kita ini sudah ada 2 tahun nih itu sinergi nih, nggak terasa dua tahun. Iya, iya. Ya, oke. Mungkin itu yang bisa kita ini dari Fajri, Ya, seorang engineer yang membantu kita nih supaya kendaraan kita jalan terus tiap hari nih, menghasilkan iya, iya, iya. mobil, motor gitu kan, Iya, iya. sebagai ya energi lah.
Karena untuk penutup Pak Zri, ada mungkin ada lagi mau disampaikan? Nggak ada sih, cuman saya setuju sama Wan Emil tadi. Saya setuju sekali dengan semboyannya apa namanya nih, etos energi ya, Wan, ya, continuous learning ya. Karena saya juga punya sedikit apa namanya, sedikit hal yang saya highlight gitu. Saya senang menjadi gelas kosong gitu, Wan. Jadi saya Oh mengutip ya. salah satu tokoh di Indonesia sih. Dia senang menjadi gelas kosong kan. Jadi saat gelas dia udah terisi, dia pindahkan ke tempat lain, dia kosongin lagi biar dia bisa belajar terus, dia bisa nerima terus hal-hal baru. Nah, Iya, itu iya. dan itu sangat berguna gitu kan kita aplikasikan di apa? Saya nggak tahu di industri lain, kalau di refinery sangat berguna kan, karena seperti yang Emil bilang, ilmunya berubah terus gitu, ilmunya berkembang terus. Semakin kita tahu, semakin banyak kita nggak tahu gitu. Nemu hal Iya, baru, oh iya. ternyata ini bisa kayak gini, oh ternyata ini bisa kayak gini, kayak gitu sih. Banyak Iya, iya. hal-hal baru yang saya. Oke, oke, luar biasa sekali ya. Oke, gitu aja malam ini sharing bersama Ethos Energy Continuous Learning, sangat bermanfaat buat engineers di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karir bisa mendapatkan karir yang diinginkan. Kita enjoy dengan itu, kemudian kita hidup dengan yang dengan senang lah ya, bahagia gitu ya. Oke, terima kasih. Kita Ya, ada closing, masih ada closing statement? udah sih Wan, itu aja. Terima Udah kasih. ya, cukup ya. Terima kasih Cukup banyak. Wan. Salam buat Ya, keluarga ya, iya Wan. di Salam buat keluarga di sana. sama mama, sama papa gitu ya. Iya, Oke, iya Wan. kita tutup acara kita malam ini. Nggak terasa udah lebih 1 jam. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.